Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua mahasiswa di seluruh Indonesia. Kali ini kita berjumpa lagi dengan materi Customer Relationship Management. Mudah-mudahan Anda semua masih ingat tentang materi-materi sebelumnya, begitu juga tentang materi manajemen pemasaran yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kali ini kami akan coba membahas tentang bagaimana manajemen hubungan pelanggan pada bisnis retail. Baik, kita lihat satu persatu ya. Seperti halnya bisnis yang lain, maka manajemen retail akhirnya juga selalu ditujukan untuk menciptakan konsumen yang loyal. Jadi apapun bentuk jenis usaha, semuanya sama, yaitu menciptakan customer yang loyal. Alasannya kenapa harus membentuk loyalitas konsumen ini? Alasannya adalah konsumen yang loyal itu akan membawa berkah, akan membawa manfaat yang positif bagi setiap bisnis. Baik itu bisnis jasa maupun bisnis manufacturing dan bisnis dagang, perusahaan dagang. Dengan demikian, maka bisa kita pastikan bahwa setiap pebisnis itu perlu menjaga hubungan yang baik dengan pelanggannya. Menjaga hubungan dengan pelanggan berarti kita harus paham dengan pelanggan kita sehingga terdapat hubungan kedekatan antara pebisnis dengan pelanggan. Nah, di sini mari kita lihat selanjutnya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa tujuan dari Customer Relationship Management itu adalah untuk memahami bagaimana si pebisnis retail dalam hal ini membangun, mengelola ikatan emosional atau hubungan yang baik dengan konsumennya. Kalau demikian tentu akan ada pertanyaan selanjutnya, sebetulnya apa itu Customer Relationship Management? Nah, kalau dari sudut pandang ilmiahnya, Customer Relationship Management itu adalah sebuah filosofi bisnis. Jadi dia adalah filosofi atau bisa juga kita sebut sebagai serangkaian strategi, serangkaian program, sistem yang pada dasarnya itu fokus pada bagaimana pebisnis mengidentifikasi dan membangun loyalitas konsumen. Jadi kita bisa lihat bahwa tujuan dari bab ini itu adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan atau konsumen. Artinya setelah mempelajari bab ini, Anda udah tahu bagaimana strateginya, bagaimana trik-trik yang bisa dilakukan untuk menjalin hubungan dengan konsumen atau pelanggan. Nah, sekarang tentu timbul pertanyaan, bagaimana sih cara menjalin hubungan tersebut? Nah, kita tahu bahwa konsumen itu terdiri dari beragam orang, baik jumlahnya maupun sifatnya. Oleh sebab itu, maka konsumen perlu dipilah-pilah. Perlu dibuat segmen-segmennya yang kita kenal dengan segmentation. Nah, peretail atau pebisnis
perlu memberikan perhatian yang lebih untuk customer, untuk pelanggan yang memberikan nilai yang banyak kepada perusahaan atau retail. Jadi artinya apa? Setelah kita memilah-milah, membuat segmen-segmen, maka si peritel atau pebisnis dapat memilih kelompok mana konsumen yang benar-benar memberikan nilai, yang memberikan manfaat lebih kepada peritel. Nah, kelompok inilah yang akan diberikan perhatian khusus oleh pebisnis. Baik, dengan demikian kita tahu tadi bahwa konsumen itu sangat beragam. Ada yang punya kedekatan emosional secara otomatis dengan perusahaan, ada yang tidak ya. Jadi artinya ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan konsumen ini bagi pebisnis atau bagi perusahaan. Nah, sekarang kita perlu melihat, kita perlu paham ciri-ciri konsumen yang loyal itu bagaimana. Nah, setelah kita mengelompok-ngelompokkan tadi, maka akan terbentuklah satu kelompok konsumen yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Artinya konsumen yang memberikan value yang tinggi kepada perusahaan. Yang pertama, ciri-cirinya itu adalah punya komitmen untuk membeli kembali atau repeat order. Jadi konsumen ini sudah punya niat mau membeli kembali. Kemudian yang kedua, jika ada rayuan-rayuan atau bujukan-bujukan dari kompetitor, maka si konsumen ini tidak akan pernah menggubrisnya. Atau dengan kata lain bisa jadi mereka akan menolak jika terjadi bujukan-bujukan tersebut supaya berpindah ke kompetitor kita. Yang kedua, jadi menolak bujukan dari kompetitor. Yang ketiga, memiliki keterikatan emosional. Jadi kalau konsumen itu sudah memiliki keterikatan emosional dengan bisnis kita, maka biasanya itu konsumen ini setia kepada usaha kita. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa dilakukan, membangun keterikatan emosional itu bisa dilakukan dengan memberikan perhatian secara pribadi kepada setiap konsumen. Kemudian bisa juga berdasarkan pengalaman positif yang diperoleh oleh konsumen tersebut berinteraksi dengan bisnis kita. Jadi dia punya pengalaman yang sulit dilupakannya. Bisa jadi satu ketika si konsumen ini pernah dulu membeli produk barang di sebuah retail, di mana barang tersebut mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan sebelumnya. Katakanlah kalau rasanya itu manis gitu ya, ternyata rasanya itu tidak manis. Artinya katakanlah hambar atau tawar. Nah, dengan memberikan satu treatment kepada si pelanggan ini, oh mungkin Anda bisa menukar ulang, datang kembali ke tempat kami untuk produk yang tidak Anda sesuai dengan ekspektasi Anda, sesuai dengan yang sudah kami janjikan, maka diberikanlah satu treatment, satu perlakuan khusus kepada si konsumen ini, maka dia akan selalu mengingatnya. Jadi ada satu pengalaman yang sulit dilupakannya. Itu salah satu contohnya ya, yang bisa memiliki keterikatan emosional antara si konsumen dengan bisnis. Kemudian ada program-program khusus, program komunikasi merek-merek tertentu misalnya, ini juga akan memberikan satu ikatan emosional antara konsumen dengan pebisnis, dengan retail. Nah, ada pendapat umum yang sering mengatakan bahwa salah satu cara untuk membangun
agar konsumen itu loyal, itu dengan memberikan diskon kepada si konsumen atau dengan memberikan harga spesial kepada konsumen. Pertanyaannya, apakah pendapat tersebut betul? Nah, untuk jangka panjang ini tidak bagus sebetulnya, karena strategi ini strategi yang mudah ditiru oleh pesaing kita. Artinya, strategi harga dengan memberikan price discount, dengan memberikan potongan harga yang diharapkan dapat membangun sebuah loyalitas, itu secara jangka panjang itu tidaklah bagus, ya, tidak baik. Karena sebetulnya dengan strategi ini kita bisa mengelompokkan orang tersebut, konsumen tersebut termasuk dalam kelompok orang-orang yang price sensitif. Biasanya orang yang price sensitif ini selalu berupaya untuk mencari harga-harga yang menurut mereka menguntungkan, atau dengan kata lain harga-harga yang rendah. Artinya apa? Dengan memberikan penawaran harga-harga khusus ini, strategi ini akan mendorong konsumen untuk selalu mencari harga terbaik. Dan biasanya mereka akan cenderung menomorduakan loyalitas. Karena mereka selalu berupaya untuk mencari harga yang lebih murah. Artinya apa? Pendapat umum tersebut untuk jangka panjang itu tidak bagus bagi kita retail. Oke, kalau begitu bagaimana sih cara yang paling baik untuk menciptakan loyalitas untuk jangka panjang? Nah, caranya adalah dengan membangun customer relationship management. Jadi Anda perlu paham, perlu tahu untuk membangun customer relationship management ini bagaimana sih prosesnya. Nah, prosesnya itu dimulai dari yang pertama. Kalau kita mau membangun hubungan dengan konsumen, kita harus tahu konsumen kita secara pasti. Oleh sebab itu kita perlu mengumpulkan data konsumen. Yang pertama langkah kita itu adalah collecting customer data atau mengumpulkan data konsumen. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari data-data itu, konsumen kita analisis, kita identifikasi sehingga akan bisa ditetapkan kelompok mana, konsumen mana yang akan menjadi target kita. Atau dengan kata lain, setelah kita mendapatkan datanya, kemudian kita analisis, kita identifikasi, terbentuklah kelompok-kelompok, kemudian kita akan menetapkan, oh kelompok ini adalah kelompok yang akan menjadi tujuan atau fokus utama yang akan diberikan treatment khusus sehingga perlu dilakukan hubungan yang baik. Kemudian ya setelah itu kan setelah kita membangun program-program dengan target konsumen tersebut, maka dilakukanlah program customer relationship management yang mana yang akan kita berikan kepada kelompok-kelompok tersebut. Artinya apa? Teori pemasaran yang mengatakan bahwa segmentation targeting itu juga berlaku dalam customer relationship management. Oke, baik. Kita tahu tadi langkah pertama untuk di dalam proses siklus customer relationship management ini, yang pertama adalah mengumpulkan data konsumen. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan data konsumen ini? Tentu kita harus punya database konsumen, database pelanggan. Nah, dari mana database pelanggan ini akan kita bentuk? Jadi data-data itu dari mana kita dapatkan? Data-data ini dapat kita kumpulkan agar terbentuk
database konsumen ini. Yang pertama dari catatan pembelian, dari transaksi, dari catatan pembelian konsumen. Kita bisa lihat kapan dia membeli, harga yang dia bayar, barang apa saja yang dia beli, kemudian apakah pembelian itu dilakukan di masa promosi atau di harga normal. Ini perlu menjadi perhatian bagi si pebisnis retail, jadi perlu dicatat tentang transaksi pembelian ini. Jadi apa saja tanggal kapan dia membeli, harganya yang dia bayar, barang yang dia beli, kemudian satu lagi tadi apakah dia membeli pada musim diskon, pada masa diskon atau pada harga normal. Itu yang pertama, berdasarkan transaksi pembelian. Kemudian yang kedua, berdasarkan touch point. Apa itu touch point? Kita bisa lihat bagaimana kontak dari konsumen ini. Maksudnya, kalau dia melakukan pembelian itu secara online, maka kita bisa melihat seberapa sering dia mengunjungi website. Kemudian atau bisa juga apakah dia pernah bertanya kepada call center, customer service. Kemudian apakah dia pernah menerima mail-mail yang kita kirimkan. Nah, dari sana juga akan bisa diperoleh customer database. Kemudian yang kedua, itu kita bisa melihat dari preferensi konsumen. Preferensi konsumen dalam hal ini adalah seleranya. Bagaimana selera konsumen? Itu ada mana? Berarti gue kabar apa lah? Bagus bisa dipotong. Oke. Enggak ada kan? Oke, jadi baik, selanjutnya yang ketiga itu adalah bagaimana selera dari konsumen kita. Nah, preferensi konsumen itu perlu dikumpulkan di dalam database sehingga kita tahu betul, oh konsumen kita ini sukanya warna apa kalau dia membeli produk. Katakanlah di gerai fashion, kalau dia membeli kerudung, dia suka bahannya yang mana, dia suka warnanya yang bagaimana, itu kan terkait dengan customer preference. Artinya, kalau kita punya produk-produk yang memang sesuai dengan seleranya, itu akan coba kita informasikan kepada customer tersebut. Kemudian profil itu udah pasti. Profil konsumen di sini terkait dengan demografi konsumen ya, umur, pendapatan, pendidikan, kemudian psikografi juga perlu diperoleh di dalam merancang database konsumen. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya bagaimana konsumen ini merespon setiap program-program pemasaran yang kita lancarkan. Jadi apakah responnya positif, apakah dia merespon dengan cepat atau hanya mengabaikan saja. Setiap respon itu perlu dipahami oleh si pebisnis dan dicatat di dalam customer database. Oke, setelah itu, setelah kita kumpulkan data tersebut, maka kita perlu mengidentifikasi. Nah, identifikasi ini dapat dilakukan dengan pendekatan yang pertama, mengidentifikasi informasi, telepon, nama, alamat ya. Kemudian setelah itu bisa ditawarkan kartu loyalitas yang biasanya terbentuk dalam kartu keanggotaan. Tentu Anda masih pernah ya, atau pernah lah ya, mendapatkan adanya kartu dari sebuah retail.
Katakanlah di sini peritel besar seperti Matahari, kalau saya dulu pernah ditawari itu ada MCC, Matahari, kartu Matahari ya. Nah di situ MCC itu bila kita berbelanja maka kita akan bisa menggunakan kartu tersebut yang akan mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus untuk para pemegang kartu tersebut. Jadi itu kartu keanggotaan, kartu loyalitas ya. Kemudian bagaimana cara yang lain untuk mengidentifikasi informasi ini? Itu dengan menghubungkan, mengkoneksikan data-data pembelian di internet dengan data di toko. Artinya apa yang mereka lakukan secara online itu dihubungkan dengan data-data di toko sehingga bisa terrecord semua, bisa teridentifikasi informasi-informasi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa dengan mengumpulkan data-data dari konsumen tersebut di dalam sebuah database, sebetulnya ada hal yang paling krusial, paling penting diperhatikan yang perlu diingat oleh si pebisnis itu terkait dengan privacy concern atau kerahasiaan data. Artinya, setiap data yang sudah kita kumpulkan itu etikanya tidak boleh kita share kepada orang lain. Itu hanya digunakan semata-mata untuk internal pebisnis tersebut. Jadi itu perlu diingat, privacy concern terhadap data-data yang sudah dikumpulkan di dalam database konsumen itu adalah menjadi tanggung jawab besar dari si pebisnis retail. Oleh sebab itu, perlu kontrol yang dilakukan terhadap kerahasiaan data tersebut. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah konsumen tahu bahwa kita mengumpulkan data tersebut. Yang kedua, apakah konsumen memahami penggunaan data tersebut. Etisnya, kita perlu memberitahu kepada konsumen, ini secara etis ya, bahwa ada datanya yang kita minta dan penggunaannya untuk apa saja. Karena kadang-kadang kalau kita berbelanja ke sebuah retail, itu kan dia minta, Bu, tolong mengisi, Pak, tolong mengisi informasi sebagai berikut. Bisa jadi ada form yang dia berikan, tapi kalau zaman sekarang bukan form lagi, mereka menanyakan, kemudian pada saat di kasir barangkali, kemudian mengisikan data kita. Kadang-kadang tanpa kita minta pun secara free mereka akan memberikan sebuah kartu keanggotaan kepada kita. Sebetulnya mereka itu sudah. Nah, secara etikanya itu si pebisnis harus mengetahui bahwa untuk apa mereka mengumpulkan data tersebut dan apakah data tersebut akan digunakan hanya untuk internal. Nah, itu perlu dijelaskan ya. Itu hal yang sangat penting. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana si customer itu, si konsumen itu, pelanggan itu punya hak untuk menentukan apakah mereka memberikan informasi tentang mereka, data-data tentang mereka. Itu sebetulnya seperti telapak tangan, ada benefit dan ada risikonya. Nah, si pelanggan itu akan berpikir jika benefit yang dia dapatkan dengan memberikan informasi tersebut yang akan menjadi data di dalam database retail. Nah, jika manfaat yang dia rasakan akan lebih banyak, maka dia akan memberikan data tersebut. Tapi jika dia memandang bahwa risiko akan pemberian informasi tersebut lebih besar, biasanya si konsumen itu keberatan untuk memberikan informasi. Nah, oleh sebab itu sebetulnya benefit dan risk itu harus balance, harus seimbang.
Bagaimana caranya? Bisa jadi ada benefit yang dijanjikan oleh peritel kepada si pelanggan bahwa dengan memberikan informasi ada manfaat yang bisa diberikan, seperti kalau Anda memberikan informasi, kami akan memberikan sebuah kartu tanda keanggotaan dari Anda di bisnis kami, di toko retail kami, maka Anda akan mendapatkan harga-harga khusus, akan mendapatkan treatment spesial. Katakanlah kalau di hari lebaran bagaimana, kemudian kalau di hari ulang tahun bisa saja pada waktu ulang tahun mereka diberikan satu treatment khusus atau hal-hal yang bersifat perhatian-perhatian secara pribadi lainnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan melihat adanya benefit dan risk yang mungkin menjadi bahan pertimbangan penting bagi si konsumen di dalam memberikan informasi atau data kepada pebisnis retail. Nah, sebetulnya kalau kita lihat pada berbagai negara itu ada berbeda-beda pula bagaimana negara tersebut melindungi konsumen mereka. Jadi kerahasiaan, privasi konsumen itu ada perlindungannya. Kalau kita lihat ya, kalau di negara-negara besar seperti di Amerika atau di Eropa, itu mereka betul-betul sangat peduli dengan customer privacy protection ini. Contoh ya, kalau di Amerika, nah itu untuk data-data yang terkait dengan bank. Sebetulnya ya di Indonesia pun data terkait dengan bank atau medical record itu sangat-sangat terbatas, bisa diakses atau bisa diberikan atau bisa diperoleh oleh pebisnis. Jadi itu kalau ingin mendapatkan data tentang laporan kredit, data tentang bank, data tentang catatan-catatan medis, itu sangat-sangat limited protection di Amerika. Nah, begitu pula halnya di Eropa, hal tersebut juga punya hukum atau privacy law yang melindungi dari konsumen mereka. Kalau di kita tentu di lembaga konsumen kita ya juga punya proteksi terhadap konsumen di Indonesia. Baik, selanjutnya setelah tahap berikutnya itu adalah menganalisis data konsumen dan mengidentifikasi konsumen sasaran. Nah, teknik memahami data yang sudah kita kumpulkan di dalam database tadi, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, market basket analysis. Yang kedua, segmentation. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi konsumen terbaik. Jadi kita lihat satu persatu market basket analysis ini itu adalah bagaimana menganalisis kelompok konsumen berdasarkan produk yang dibelinya. Kita lihat ini dulu ya. Artinya apa? Untuk menganalisis data tersebut dan mengidentifikasinya, kita bisa melihat data-data pembelian yang dilakukan oleh konsumen pada periode tertentu. Ya, gunanya apa di sini? Kita bisa lihat produk apa saja yang dibelinya. Misalnya kalau dia sering membeli produk katakanlah susu, tapi dia sering membeli susu itu dengan jahe barangkali, maka bisa jadi jahe dengan jahe bubuk maksudnya ya, susu dengan jahe itu bisa saja nanti penggunaan di dalam displaynya, penggunaan informasi tersebut itu bisa kita dekatkan ya. Jadi market basket analysis ini bisa digunakan sebagai acuan
untuk display produk. Kemudian kalau misalnya mereka itu sering membeli, periode pembeliannya itu adalah di masa-masa tertentu, seperti kalau di bulan puasa mereka membeli banyak, apa saja mereka beli. Biasanya kalau di bulan puasa menjelang lebaran itu kan ada periode-periode diskon. Nah, kalau mereka melakukan pembelian produk yang berdasarkan market basket ini, apa yang dia beli itu, maka kita bisa mempertimbangkan program-program promosi ke depan. Jadi dari data-data tersebut bisa bermanfaat untuk menyusun strategi promosi ke depan. Kemudian yang kedua, berdasarkan segmentasi tadi ya, saya pikir Anda sudah paham betul ini ada faktor-faktor apa saja yang bisa kita gunakan untuk membentuk segmen-segmen dari konsumen. Dulu kita udah pernah belajar di semester sebelum ini itu tentang manajemen pemasaran ya, bagaimana cara membentuk segmen. Jadi tidak saya ulang kembali. Kemudian yang mungkin agak baru bagi Anda itu adalah bagaimana yang ketiga tadi ya, menganalisis dan mengidentifikasi informasi ini itu dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumen dengan melihat bagaimana konsumen yang terbaik. Di sini dilakukan dengan memperkirakan lifetime value-nya. Jadi lifetime value maksudnya di sini kontribusi yang diharapkan dari konsumen selama melakukan relationship atau berhubungan dengan retail kita. Jadi ini salah satu cara untuk mengidentifikasi dari informasi yang sudah kita dapatkan, yang kita susun, kita rancang di dalam database tadi. Kemudian kita bisa menggunakan perilaku belanja mereka pada masa lalu, konsumen ini, untuk meramalkan bagaimana pembelian mereka di masa yang akan datang. Tujuannya apa? Sehingga bisa dirancang biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan untuk melayani konsumen tersebut. Kemudian juga bisa untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan frekuensi pembelian. Mari kita lihat bahwa mengidentifikasi konsumen terbaik ini bisa kita lihat dari sebuah piramid ya, piramid yang bisa kita kelompokkan menjadi 4. Customer piramid ini untuk yang level yang pertama itu platinum, kemudian yang kedua itu adalah gold, yang ketiga itu adalah iron, yang keempat itu adalah lead. Harapan kita tentu semakin banyak platinum ini akan semakin bagus, karena biasanya konsumen yang berada pada piramid teratas ini, puncak ini atau platinum ini, itu adalah konsumen-konsumen atau pelanggan-pelanggan yang memiliki loyalitas terbaik. Jadi best loyalty customer itu ada pada kelompok platinum. Nah, konsumen yang berada pada kelompok ini biasanya adalah orang-orang yang bukan price sensitive. Artinya berapapun harganya, apakah mau naik mau turun, mereka tidak peduli karena mereka sudah merasakan bagaimana manfaat baik dari produk tersebut maupun hubungan mereka dengan perusahaan atau peritel yang menjadi langganan mereka. Di sini kalau kita bisa lihat pada platinum customer ini, kelompok platinum ini, itu namanya ada sebuah aturan main ya atau rule, yaitu 80-20. Artinya 80 ini 80% dari penjualan itu datang dari kelompok kecil yang
piramid terkecil puncak itu yang kita perkirakan ada 20% customer. Jadi kita bisa lihat secara normalnya bahwa 80% dari penjualan atau profit retail itu berasal dari 20% customer yang berada pada platinum piramid ya, kelompok paling atas. Kemudian kalau kita lihat kelompok yang kedua itu adalah kelompok customer gold customer. Di sini mereka juga punya loyalitas yang bagus terhadap retail kita, tetapi sudah barang tentu tidak sebagus yang berada di kelompok platinum. Artinya apa? Mereka juga termasuk customer yang harus menjadi fokus bagi peritel untuk menyusun customer relationship dengan pelanggan ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok iron. Nah, kalau misalnya di kartu-kartu kalau kita lihat di sini kalau platinum ya warnanya agak mendekati hitam kalau kartu. Kalau di kartu ya, kalau gold itu kuning ya. Kalau yang iron ini biasa warnanya silver. Biasanya begitu kan? Jadi kalau dari kartu dari warna-warna tersebut kita bisa lihat masuk kelompok mana si customer ini. Nah, biasanya customer pada kelompok iron ini itu adalah customer yang berada pada kelompok biasa-biasa saja. Atau bisa kita katakan kalau dia termasuk kebanyakan berarti si peritel, pebisnis tidak perlu membuang waktu dan biaya yang terlalu banyak untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok customer ini. Dengan catatan di sini bukan berarti mengabaikan ya, karena bagaimanapun customer itu adalah king, raja. Tetapi di sini yang kita maksud adalah hubungan khusus ya yang harus dibangun oleh peritel. Kemudian kelompok yang terakhir itu adalah lead customer yang berada pada level yang paling bawah, karena semakin ke atas dia semakin most profitable, semakin ke bawah dia itu adalah yang memiliki nilai negatif ya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa kelompok customer di sini adalah customer yang tidak perlu terlalu diperhatikan oleh si peritel ya, karena dia memberikan nilai yang negatif. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat lagi ada namanya recency frequency monetary analysis. Recency frequency monetary analysis ini adalah analisis yang digunakan oleh si pebisnis untuk menganalisis data-data atau informasi-informasi yang sudah dikumpulkan tadi berdasarkan yang pertama current ya atau recency. Bagaimana pembelian shopping yang dilakukan oleh konsumen akhir-akhir ini atau baru-baru ini. Itu yang recency. Artinya untuk kondisi yang paling terakhir itu akan menjadi sebuah patokan bagi si pebisnis retail ya. Kemudian yang kedua, frekuensi. Yang perlu dianalisis lagi itu adalah bagaimana tingkat keseringan, frekuensi dari si customer dalam melakukan pembelian. Seberapa sering dia? Apakah setiap minggu atau setiap bulan atau dalam satu semester atau bagaimana? Itu juga perlu dianalisis karena berbeda kelompok ini akan berbeda pula treatment yang akan dilakukan. Kemudian monetary di sini seberapa besar pengeluaran yang mereka berikan.
untuk melakukan pembelian. Jadi ada mengenai waktu, kemudian mengenai frekuensi atau keberkalaan, waktunya yang terakhir tadi ya, kemudian yang ketiga tentang jumlah uang yang dikeluarkan oleh si customer ini. Jadi semakin banyak uangnya yang dikeluarkan, semakin sering dia membeli. Nah itu sudah bisa kita kelompokkan. Salah satu cara untuk mengelompokkan konsumen kita, bisa-bisa saja nanti mereka akan termasuk dalam kelompok platinum. Nah sekarang apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan program Customer Relationship Management ini? Yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah mempertahankan pelanggan yang ada pada kelompok piramida teratas, atau kita sebut tadi platinum, ya. Jadi dipertahankan customer tersebut, karena mempertahankan pelanggan itu lebih mudah dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan baru. Jadi mempertahankan pelanggan yang terbaik ini. Kemudian berusaha untuk mengubah atau menaikkan peringkat dari customer yang tadinya gold, customer yang tadinya iron, artinya customer yang baik, customer pada level gold, iron tadi, level 2 dan level 3, itu kita upayakan supaya bisa berubah menjadi customer pada level yang terbaik, yang memiliki loyalitas the best. Jadi perlu dikembangkan cara-caranya. Kemudian, nah ini caranya bagaimana? Tentu sesuai dengan strategi pemasaran pada bisnis retail ini nanti. Ya, yang paling penting harus membangun hubungan dengan mereka, harus memahami bagaimana individual dari masing-masing customer pada kelompok gold dan iron tersebut. Kemudian bagaimana dengan kelompok yang terakhir, lead customer tadi? Nah ini diupayakan agar ya dengan kata lain tidak perlu kita pedulikan kelompok ini karena dia tidak banyak memberikan value kepada perusahaan, kepada retail, bisnis retail. Caranya bagaimana? Cara-cara yang perlu kita lakukan untuk membangun konsumen, mempertahankan konsumen ini. Yang pertama tadi ya, yang pertama yang harus kita lakukan di dalam mempertahankan konsumen, artinya konsumen yang ada pada level atas tadi, platinum itu bisa dengan merancang sebuah program pembelian berulang. Nah, program pembelian berulang ini bisa saja kita lakukan dengan voucher kah, atau ada tawaran-tawaran khusus sehingga mereka tergiur untuk melakukan repeat purchase. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian dengan adanya pelayanan khusus, misalnya saja kalau pelayanan khusus ini kalau mereka berbelanja ada treatment khusus dengan mengangkat barangnya ke mobil atau dengan memberikan sebuah tas sebagai hadiah barangkali dan sebagainya yang bisa dilakukan dengan pelayanan khusus kepada si platinum customer ini. Nah, sebetulnya customer platinum ini bisa jadi kita berikan pelayanan, mereka tidak perlu antri. Kalau mereka melihatkan bahwa mereka adalah pemegang kartu platinum, mereka tidak ada jalur khusus yang diberikan kepada mereka, bisa jadi seperti itu. Kemudian secara personal one to one retailing ya, personalisasi itu bisa juga dilakukan untuk mempertahankan customer yang the best loyalitasnya ini. Kemudian dengan membangun komunitas, ada beberapa cara untuk membangun komunitas, salah satunya dengan adanya tanda kartu keanggotaan. Itu mempertahankan platinum customer.
Kemudian bagaimana jadi artinya pada level atas dan pada level bawah, bagaimana dengan pelanggan yang tidak menguntungkan yang ada pada level bawah tadi, lead customer tadi ya. Nah di sini caranya adalah kita perusahaan peritel tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk pelayanan kepada kelompok ini. Kemudian bisa jadi cara lain yang dilakukan adalah meminta tambahan bayaran jika memerlukan pelayanan ekstra. Jadi kalau mereka minta sesuatu yang khusus, yang tidak berlaku umum, maka mereka harus membayar. Nah itu yang bisa dilakukan, sehingga artinya kalau mereka merasa tidak dapat perhatian khusus, itu mereka akan beralih. Ya, bagi si pebisnis pun tidak apa, karena kelompok ini adalah kelompok yang tidak memberikan value yang tinggi kepada bisnis retail. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan program Customer Relationship Management ini? Ini perlu dikoordinasikan dengan seluruh bagian yang ada di dalam bisnis, dengan seluruh departemen. Kemudian juga perlu satu upaya untuk mensosialisasikan, mengubah mindset orang-orang yang ada di dalam bisnis retail kita, bahwa yang awalnya itu adalah fokus kepada produk atau produk sentris, itu harus beralih kepada fokus kepada pelanggan atau konsumen sentris. Jadi inti dari Customer Relationship Management ini adalah bagaimana menempatkan customer sebagai fokus di dalam memberikan strategi, dalam menyusun strategi, dalam menyusun program-program, sehingga customer itu punya satu ikatan emosional yang baik. Barangkali sebagai bahan awal bagi Anda untuk memahami lebih lanjut, saya kira cukup. Anda bisa membaca secara detail lagi dari sumber-sumber yang begitu banyak ada di internet, apakah di buku textbook ya, dan mencoba pada akhirnya nanti ketika di akhir perkuliahan kita, Anda mencoba untuk menyusun, mengimplementasikannya di dalam project yang akan diberikan dan harus Anda presentasikan di akhir perkuliahan ini. Barangkali untuk kali ini itu dari saya. Banyak maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.